Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 6. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran 3 tentang layanan di internet. Sebelum kita melanjutkan tentang layanan di internet, Bapak ingin menjelaskan apa itu internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi yang menghubungkan jutaan komputer di dunia. Internet dapat diakses dari berbagai alat seperti laptop, komputer tablet, dan smartphone. Berbagai layanan di internet adalah sebagai berikut. Pasti timbul pertanyaan, yaitu apa saja layanan di internet dalam benak kalian masing-masing. Yang pertama adalah surel atau email, kemudian browsing, kemudian downloading dan uploading. Selanjutnya ada blogging, kemudian chatting, searching, e-commerce, e-banking, e-government, e-learning. Ini semua adalah layanan di internet. Baik, yang pertama adalah surat elektronik. Manfaat layanan surel ini adalah yang pertama, sampai lebih cepat dibandingkan surat biasa. Yang kedua, dapat mengirim kepada banyak orang sekaligus. Yang ketiga, memerlukan sedikit biaya. Yang keempat, dapat menyertakan gambar atau dokumen lain seperti video, file-file penting, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah browsing. Manfaat browsing di internet adalah pertama, merupakan media yang praktis untuk terhubung dengan orang dari seluruh dunia. Yang kedua, dapat memperoleh informasi dari mana saja. Yang ketiga, dapat memperoleh informasi dengan cepat. Jadi ini adalah manfaat dari surel dan browsing. Bapak ulangi, surel itu adalah surat elektronik atau biasa kita sebut email. Berikut manfaatnya sangat banyak. Jadi kalian dapat memanfaatkan layanan internet berikut ini untuk memudahkan aktivitas kalian dalam mengirim surat dan mencari informasi. Misalkan ada teman kalian yang tinggalnya jauh dari kalian atau di luar negeri, kalian dapat dengan mudah mengirimkan surat ataupun file atau dokumen penting yang ingin kalian sampaikan kepada teman kalian tersebut. Kalau browsing, kalian dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang belum kalian ketahui, baik itu berupa pendidikan, kemudian informasi otomotif, informasi tentang kesenian, dan lain-lain. Jadi di sini Bapak ingin menegaskan, gunakanlah aplikasi browsing ini untuk hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif dan dapat merugikan kalian sendiri. Jadi gunakanlah aplikasi atau layanan internet ini dengan sebaik-baiknya agar kalian tidak terkena tindak pidana kriminal atau undang-undang ITE. Jadi meskipun aplikasi atau layanan ini dapat diakses dengan mudah, maka kalian jangan bertindak untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti mengirim penipuan, kemudian mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usia kalian saat ini. Jadi gunakan layanan internet ini sebaik mungkin, karena sudah bagus orang yang menciptakan ini, jangan kalian salah gunakan. Maka pesan Bapak, jangan asal browsing dan jangan asal mengirimkan surat elektronik kepada siapapun, karena bisa terkena hukuman dari negara Republik Indonesia. Jadi saat ini walaupun begitu mudahnya orang mengirim pesan melalui email ataupun mencari informasi melalui aplikasi browsing yang ada di smartphone, jadi kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan bertindak untuk melakukan hal-hal negatif seperti yang Bapak sampaikan tadi, berupa penipuan, kemudian menyebarkan informasi yang tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah downloading.
Dengan downloading atau mengunduh, kita dapat mengambil informasi dan dokumen dari internet. Waspadalah ketika mengunduh dari internet. Pertama, jangan mengunduh file yang melanggar hak cipta atau bajakan. Yang kedua, berhati-hati terhadap virus worm dan trojan yang mungkin ikut terunduh. Kenapa kita disuruh waspada ketika mengunduh atau mendownload sesuatu di internet? Karena kita bisa terjerat undang-undang ITE berupa kasus pembajakan. Karena kalau kita membajak sama dengan mencuri hak cipta orang lain. Ini sangat merugikan bagi pencipta file tersebut atau aplikasi tersebut. Maka di sini kita nggak boleh sembarangan mendownload hak cipta orang lain. Kemudian berhati-hati terhadap virus ini karena virus ini dapat merusak sistem yang ada di komputer kamu ataupun smartphone kamu sehingga sistem dalam alat yang kamu gunakan dapat terganggu. Selanjutnya adalah uploading. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan mengunggah file yang melanggar hukum atau hak cipta. Nah, ini sama saja. Kalau tadi mengunduh atau mendownload, ini mengunggahnya atau mengupload. Yang kedua adalah jangan mengunggah data atau foto pribadi yang dapat disalahgunakan. Nah, ini banyak yang terjadi. Banyak orang asal mengupload foto-foto yang dapat disalahgunakan, yaitu untuk menipu orang lain, digunakan untuk berbuat kejahatan. Ini banyak terjadi saat ini, makanya jangan asal sembarangan mengupload identitas diri, seperti mengupload KTP, KK itu kartu keluarga, dan sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan kita. Baik dengan uploading, mengunggah, kita membagikan informasi dan dokumen ke internet. Maka bagikanlah hal-hal yang bermanfaat, yang sifatnya positif dan berupa pembelajaran, bukan malah bersifat negatif dan merugikan orang lain. Di sini kita ada larangan untuk membajak file milik orang lain. Selanjutnya adalah blogging. Manfaat menulis blog. Kalau dulu kita ada namanya catatan harian, kalau sekarang kita ada blogging, itu namanya catatan digital. Manfaat menulis blog adalah pertama melatih kemampuan menulis. Nah, di sini menulis maksudnya adalah apa yang sudah kalian tulis itu kalian ketikkan dan di-upload ke blog kalian. Yang kedua, dapat berbagi informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, menuangkan kreativitas. Yang keempat, memperoleh pengalaman baru. Yang kelima, memperoleh pendapatan. Nah, kalau blog kalian sudah memiliki AdSense atau memiliki iklan, maka dari pihak-pihak yang ingin mengiklankan melalui blog kalian akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Selanjutnya adalah chatting. Manfaat layanan chatting adalah pertama, komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, biaya komunikasi menjadi lebih murah. Yang ketiga, catatan komunikasi tersimpan dengan rapi. Nah, di sini juga harus hati-hati. Jangan asal mengetikkan sesuatu dan mengirimkan sesuatu kepada orang lain. Bisa saja kata-kata tersebut dapat menyakiti orang lain walaupun hanya sebatas chatting. Nah, ini banyak terjadi. Biasa terjadi lewat komunikasi digital, yaitu berupa aplikasi WhatsApp, Messenger, kemudian Instagram, dan banyak lagi aplikasi media sosial yang dapat digunakan untuk proses chatting. Jadi chatting ini sangat bermanfaat karena dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh. Selanjutnya adalah searching. Manfaat layanan searching adalah satu, mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, dapat mengecek kebenaran sebuah berita. Nah, layanan searching yang paling terkenal adalah Google. Kalau dulu ada Yahoo, tapi sekarang sudah tidak banyak yang mengakses dan barangkali juga sudah tutup, ya kan? Karena kalah dengan Google. Jadi Google ini sama dengan search engine atau mesin pencari. Itu dalam dunia digital
disebut search engine. Kemudian e-commerce. Manfaat layanan e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menawarkan barang dan jasa kepada lebih banyak pembeli. Yang kedua, dapat melihat lebih banyak pilihan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Ini maksudnya jual beli online ya. Ini seperti layanan yang lagi booming saat ini, ada Shopee, ada layanan Tokopedia, dulu ada Toko Bagus ya kan. Sekarang ada Bukalapak dan banyak lagi, dan di media sosial juga ada namanya marketplace. Itu gratis. Kalau yang platform besar dia berbayar ya, karena dia mengandung iklan. Jadi kalian gunakan apa yang ada di media sosial ini sebagai penunjang atau alat untuk kalian menjual barang dagangan. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk menjual hasil karya kalian. Kemudian selanjutnya adalah e-banking. Manfaat layanan e-banking adalah pertama, nasabah tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi. Yang kedua, mempermudah nasabah memeriksa rekening bank. Yang ketiga, layanan tersedia 24 jam walaupun sering ada gangguan ya kan. Nah ini e-banking maksudnya seperti aplikasi mobile banking yang ada di smartphone kalian. Nah situ kalian bisa mengecek saldo, melakukan transfer, kemudian melakukan pembayaran dan lain-lain. Dan ini tersedia 24 jam. Dan ini sangat mendukung kegiatan kita dalam bertransaksi digital. Kemudian e-government. Manfaat layanan e-government adalah mempermudah pengurusan pajak. Yang kedua, mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan informasi lengkap bagi masyarakat. Yang keempat adalah menunjukkan transparansi pemerintah. Nah ini adalah layanan milik pemerintah yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun, seperti melakukan pembayaran pajak secara online. Kemudian melakukan pengisian data identitas diri secara online di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah e-learning. Manfaat layanan e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kemampuannya. Ini maksudnya aplikasi belajar aplikasi belajar yang secara online. Sini yang terkenal ada ruang belajar, kemudian ada ruang guru, dan selanjutnya adalah aplikasi dari pemerintah yang menyarankan kita untuk selalu melihat informasi terupdate di dunia pendidikan. Ini adalah layanan belajar secara online. Tapi biasanya ini berbayar karena dia mengandung iklan dan menggunakan dosen-dosen atau guru-guru yang profesional baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik, demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.